Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Wardani, NIM 1900018012 dari kelas A. Di sini saya akan membahas tentang cardinality constraint, participation, dan yang terakhir, weak entity set. Langsung saja pembahasan yang pertama. Cardinality constraint. Cardinality constraint itu berfungsi untuk menjelaskan jumlah hubungan atau relationship dari entity-entity yang berpartisipasi. Terdapat 3 macam, yaitu hubungan one-to-one relationship, yaitu suatu entity yang berada di himpunan A berhubungan paling banyak dengan satu entity pada himpunan B, dan entity pada himpunan B berhubungan dengan paling banyak satu entity di himpunan A. Hubungan yang kedua, one-to-many atau many-to-one relationship, yaitu suatu entity pada himpunan A dapat berhubungan dengan sejumlah entity pada himpunan B, tetapi entity yang berada pada himpunan B hanya dapat berhubungan dengan satu entity dari himpunan A. Berlaku juga sebaliknya. Hubungan yang ketiga, many-to-many relationship, yaitu suatu entity yang berada di himpunan A dapat berhubungan dengan banyak entity di himpunan B, dan sebaliknya. Notation for cardinality limit. Di sini saya ambil contoh dari tugas yang sebelumnya, yaitu hubungan entitas kasir dengan pelanggan. Yang kiri ini cardinality minimum, titik-titik bintang ini cardinality maksimumnya. Begitu juga yang di sebelahnya. Satu ini cardinality minimum, titik-titik satu ini cardinality maksimumnya. Di sini kenapa saya notasikan 0? Karena ada setiap kemungkinan kasir itu tidak memiliki pelanggan. Makanya bisa kita notasikan 0 atau dilambangkan 0. Sedangkan titik-titik bintang ini melambangkan artinya many atau banyak. Kenapa? Karena satu kasir ini bisa melayani banyak pelanggan. Sedangkan yang di sini satu, karena setiap pelanggan sudah pasti dilayani oleh kasir. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, participation. Ada dua participation, yaitu partisipasi total dan partisipasi parsial. Partisipasi total yaitu setiap entitas pada suatu himpunan entitas dapat berpartisipasi atau dapat memiliki hubungan setidaknya satu dengan entitas lainnya. Sedangkan partisipasi parsial itu hanya beberapa entitas yang berpartisipasi dalam satu relasi dengan himpunan entitas. Contoh saja di sini saya ambil dari tugas sebelumnya juga. Partisipasi total itu dapat dilambangkan dengan double line, sedangkan partisipasi parsial itu dilambangkan dengan single line. Kenapa di sini saya tulis partisipasi total? Karena setiap data pembayaran di sini dapat memiliki hubungan lebih atau banyak dengan entitas transaksi. Contoh saja ini kan pembayaran dapat memiliki banyak kode transaksi. Di sini lanjut single line, di sini kenapa saya lambangkan single line? Karena setiap transaksi itu memiliki banyak transaksi itu hanya dapat memiliki satu pembayaran. Kurang lebih seperti itu perumpamaannya atau penjelasannya. Lanjut, weak entity set atau entitas lemah. Dikatakan weak entity itu jika suatu entitas tidak memiliki primary key, atau bisa juga satu entitas itu bergantung pada entitas lainnya. Ini saya ambil dari tugas sebelumnya juga. Contoh di sini entitas pembayaran bergantung pada entitas transaksi. Itulah
Kenapa saya sebut weak entity? Contoh saja misal, jika tidak ada transaksi, maka tidak ada pembayaran. Makanya dikatakan entitas lemah. Terima kasih. Berikut penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.